Masih ingat wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Al-Quran, ya. Baik, Al-Quran, tugas Nabi menyampaikan ini, ya. Kita ambil diantaranya Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, disebutkan rasul. Apa tugas rasul? Yatslu alaihim ayatika, menyampaikan ayat-ayatmu, ya. Maaf, isi Quran disebut apa? Ayat, kan? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat, kan? Al-Ikhlas berapa ayat? Jelas di sini? Baik. Jadi rasul ketika diutus berfungsi menyampaikan. Pertama menyampaikan. Jadi nggak boleh menyembunyikan. Jadi nggak ada sifat Nabi yang menyembunyikan ayat. Ini ayat bagus nih, saya simpan dulu ntar besok baru saya sampaikan. Nggak bisa. Jadi begitu turun langsung disampaikan. Ini Al-Quran. Ya. Tolong fokus ya, gagal fokus bisa bermasalah di sini. Baik. Ketika disampaikan, ada ayat-ayat yang tidak cukup untuk disampaikan, tapi butuh penjelasan, pengajaran. Makanya diteruskan ayatnya, wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajarkan isi kandungan Alkitab itu. Ada perintah solat misalnya, kan? Wa aqimus sholah, Al-Baqarah 43. Disampaikan, tunaikan solat. Ya. Pelan-pelan. Setelah solatnya disampaikan, ayatnya ditegaskan, tunaikan solat. Maka tidak cukup sampai sini kata Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka Nabi ditugaskan mengajarkan tata cara ibadah ini masih dilakukan. Ya. Ajarkan. Awas, hati-hati ya. Kalau tidak ada fungsi pengajaran ini, maka akan sulit ditunaikan. Bagaimana caranya? Jangankan sampai lebaran kita, sampai lebaran kuda, lebaran kelinci, nggak akan bisa itu. Susah, ya. Sekarang ada yang macam-macam aja, ada yang lebaran kuda, lebaran kelinci, lebaran kambing, macam-macam. Nggak ada, udah selesai. Ya, lekatkan pada sesuatu yang tepat saja. Ya. Fungsi pengajaran Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan petunjuk hidup, maka pengajarannya setiap yang disandarkan pada Nabi disebut dengan hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Jelas sih? Baik, turun ayat tentang sholat. Nabi menerangkan, keterangan Nabi disebut dengan hadis. Nabi praktekkan sholat tidak? Saya ulang, Nabi sholat tidak? Masya Allah. Berapa waktu? Oh, jangan salah. Awas, hati-hati. 5 waktu itu baru yang standar. Nabi juga sholat sunnahnya. Nabi sholat tahajudnya. Nabi sholat mutlaknya. Nabi sholat duhanya. Masya Allah. Nabi dijamin masuk surga? Dijamin. Punya sifat maksum? Punya. Orang baik atau tidak? Baik. Takwa atau tidak? Masya Allah, orang takwa, orang baik, dijaga dari kesalahan, terjamin surganya. Jangankan sholat fardunya, tahajud dijalankan, duha dijalankan, rawatib dijalankan, mutlak dijalankan. Baik, ada Nabi Rasul di sini? Tidak ada. Ada ahli surga di sini? Ada orang paling takwa di sini? Masya Allah, ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, bukan orang takwa, tidak terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang tadi disebutkan. Jangankan sholat yang 5 waktunya, gitu kan? Atau bahkan yang sunnahnya, yang 5 waktu masih bermasalah. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Baik, ketika Nabi praktikkan berubah menjadi sunnah, maknanya as-sunnah. Ya. Maka di sini kemudian ada ajakan untuk kita dalam beraktivitas dalam kehidupan mengambil petunjuk Al-Quran, melihat praktek Nabi SAW, atau minimal petunjuk pengajarannya. Maka muncullah kemudian bahasa, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita pelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu kewajiban orang beriman, bukan hanya berlaku bagi golongan tertentu. Ya, tidak tepat kalau Anda katakan misalnya, oh ini Quran Sunnah ini hanya golongan ini, yang lain apa? Nggak bisa gitu kan? Jadi semua orang beriman mutlak akan mengambil petunjuk dari sini. Ya. Ambil dari Qurannya, lihat caranya bagaimana Nabi mengerjakan. Ya. Jelas di sini? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang yang lebih penting lagi, bagaimana cara Nabi mengajarkan tuntunan Al-Quran dan mempraktekkan dalam As-Sunnah ini sehingga sesuai dengan praktek-praktek yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi umatnya. Kita lihat pelan-pelan. Satu, saya agak cepat sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini perjalanan fikih. Jadi segala ketentuan yang tadi disampaikan, yang kita praktekkan, hukumnya disebut dengan fikih. Jelas di sini? Baik. Sekarang lihat,
Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, Al-Quran tadi, dan menerangkan, ya, pertama kepada sahabat. Ya, kita bisa lihat dulu. Pertama kepada sahabat. Sahabat itu siapa? Oh, baik, ya, kita turunkan dulu. Sahabat, saya ulang. Sahabat adalah orang yang satu hidup semasa dengan Nabi. Oh, syarat ini mesti ada. Kalau tidak ada, salah satu gugur nama sahabatnya. Hidup semasa dengan Nabi SAW. Yang kedua, melihat Nabi. Karena ada orang yang hidup semasa tapi tidak bisa melihat Nabi karena keterbatasan tertentu. Ya, maaf, melihat itu dalam kondisi maksudnya hadir bersamanya, ada di hadapan. Ya, seperti Uwais Al-Qarni, hidup semasa dengan Nabi, tinggal di zaman di Quran tapi tidak bisa melihat Nabi. Itu bukan sahabat. Ketiga, beriman kepada Nabi SAW sampai ia wafat. Kalimat ini penting, sampai ia wafat. Karena ada yang beriman kepada Nabi SAW, maaf, ya, ini tidak terpenuhi unsur yang terakhir. Ya, ketika nabinya wafat, tiba-tiba dia memproklamirkan sebagai seorang nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Ada yang beriman kepada Nabi, maaf, gitu kan? Dia wafat duluan dibandingkan dengan Nabi, tapi imannya tidak serius. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya? Maka ini pun tidak disebut dengan sahabat. Nah, isi Al-Quran dengan sunnah tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kalangan sahabat. Ini generasi pertama. Ya, diajarkan, bahkan mula-mula itu tidak mudah diajarkannya. Ya, ada di satu tempat di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, sekarang ada di bagian Bukit Safa, ya, yang dilakukan sa'i di dalamnya. Baik. 40 orang belajar pertama kali disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, kan? Ada Uthman, kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada 40 orang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Perhatikan, pengajarannya itu sifatnya langsung. Jadi hampir jarang dan hampir tidak ditemukan yang menulis, paling beberapa orang, gitu kan. Di sifatnya talaqi. Sampaikan, terima, sampaikan, terima. Begitu ada ayat Quran disampaikan, kemudian ya sebagian atau keseluruhannya kemudian mulai menangkap, dihafalkan. Ya, 1-2 orang paling yang menulis, kan? Demikian seterusnya. Nabi mengajarkan salat, tidak ada yang menuliskan kitab salat, tidak ada. Ya, semuanya hanya melihat, praktekkan, kerjakan seperti itu. Disampaikan pada generasi-generasi setelahnya. Ya, ketika Nabi SAW kemudian wafat, ya, saya ulang, ketika Nabi SAW mulai wafat, maka sahabat mulai menyebar. Ya, pergi mengajar. Ada yang pergi ke Yaman, bahkan sebelumnya ada yang diutus oleh Nabi langsung ke Yaman untuk melihat-lihat, ya, seperti Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, setelah Nabi wafat, maka beraktivitas di sana. Ya. Ada yang Masya Allah, maaf, ke wilayah Afrika tuh. Ya, ada seperti Muawiyah, masuk ke Mesir, ke Libya, bahkan sampai tukang cukurnya Nabi, itu saya sempat tinggal di Libya cukup lama, sampai 5 tahun. Itu sampai ada salah satu tempat, ya, dimakamkannya sahabat Nabi yang biasa mencukur Nabi. Itu ada di wilayah Tripoli itu, ya. Sampai kemudian ada yang sampai ke Syria, gitu kan? Ya, Muawiyah sampai ke sana. Ada yang sampai ke Irak, ya. Irak itu bukan bagian dari Arab. Irak itu Persia, ya, Persia. Cuma sekarang dimasukkan dalam wilayah Arab karena menggunakan bahasa Arab di dalamnya. Baik. Jadi menyebar sahabat Nabi SAW mulai menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, Masya Allah. Ada yang ke Afrika, ada yang bahkan nanti sampai ke Eropa, gitu ya, ya, ke Spanyol dan sebagainya. Bahkan ada yang ke Nusantara sebagiannya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ikut ekspedisi, ya, menggunakan salah satu kapal dari Ethiopia itu sampai ke wilayah Baros, 414 km dari wilayah Medan itu. Ya, nanti sebagian turunannya kita tanggal 1 sampai tanggal 4 ada ta'lim sekitaran Pantura, nanti kita jelaskan turunan-turunan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan dulu sebentar. Ketika para sahabat ini mengajarkan ke wilayah-wilayah yang berbeda, mulai menyebar, atau bahkan orang-orang datang sendiri ke Madinah, ya, sebagian datang ke Mekah. Orang-orang yang belajar kepada sahabat ini karena tidak bisa bertemu dengan Nabi, Nabinya sudah wafat, kan? Atau dalam kondisi tertentu disebut dengan tabi'in. Saya ulang, disebut dengan apa? Tabi'in. Fokus, sebentar, fokus. Tabi'in ini
Ya. Tidak semua punya sifat yang sama dengan kemuliaan dan kekuatan hafalan sahabat. Ya. Jadi ada yang bisa menangkap langsung dengan mengingat, tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak mudah mengingat, sehingga dia harus menuliskan apa yang diingat itu sebagai gambaran atau acuan saat dia mempelajarinya. Dimulai misalnya mengajar di wilayah Afrika, masuk ke wilayah Mesir, ya, Mesir itu Afrika. Ya. Ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, ya, sebagian sudah mulai mencatat. Ya. Sama misalnya mengajar ke wilayah Yaman, ada yang mulai mencatat. Ya. Di sini ada yang mulai mencatat. Ya. Turunkan dulu Rasul, sahabat, tabi'in. Karena sudah mulai ada yang mencatat, maka Masya Allah, ya, catatan-catatan itu bisa dikumpulkan, kemudian dikodifikasikan, ya, dibuat satu himpunan, dibuat satu turunan. Jadi pada masa ini, khususnya di awal masa ke tahun kedua Hijrah, ya, tahun kedua Hijrah kisaran sampai 200 Hijriah. Ya. Tolong lingkari tanda ini ya, sampai dengan 200 Hijrah. Saya ulang, sampai dengan 200 Hijrah. Maka muncullah ulama-ulama saleh yang selain punya kekuatan untuk mengingat, juga punya kemampuan untuk menuliskan. Ya. Di antara mereka ini ada 4 bintangnya, ya, yang paling unggul. Jadi mereka tidak hanya menulis, ya, tapi juga punya kekuatan daya ingat yang luar biasa, dan mereka kumpulkan ingatan-ingatan itu melalui tulisan-tulisan mereka. Ya. Di antara mereka siapa saja? Saya coba hadirkan. Ya, fokus ke sini supaya langsung kelihatan bahannya. Perhatikan ya, lihat sini. Satu, masa Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran plus prakteknya disebut dengan apa? Sunnah. Diturunkan kepada sahabat. Metodenya mulai menghafal. Jelas? Sedikit yang menuliskan. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, disampaikan pada generasi setelahnya, sahabat mulai menyebar dengan tempat-tempat tadi. Ya. Maka diajarkan pada tabi'in, ya kan? Dan orang yang belajar kepada tabi'in lagi. Sifat mereka karena tidak sama dengan yang sebelumnya, ya, maka sudah mulai banyak yang menulis, ya. Jadi ada yang kemudian menghafal dan tidak sedikit yang mencatat. Tapi di antara sekian banyak yang menulis ini, ada ulama-ulama khusus yang mengumpulkan dalam bentuk kumpulan disebut dengan kodifikasi sebagai acuan bagi orang-orang setelahnya. Ya. Mereka itu pelan-pelan, awas hati-hati, dibatasi sampai dengan batas 200 Hijrah. Jadi kalau di atas 200 Hijrah ini tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti. Udah sebut sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat sini. Batasnya 200 Hijrah. Jadi sampai 200 Hijrah ada 4 bintang ulama utama yang mengumpulkan ajaran Nabi dari para sahabat, termasuk dari para tabi'in, dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya. Kalau Anda belajar dari orang-orang ini, maaf, ya, 200 Hijrah ini yang baru atau yang dulu? Sekarang atau yang lampau? Lampau. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238. Sesuatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Jelas sampai sini? Ya, dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf. Ingat, generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Jelas ya? Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 Hijrah. Ya, karena nanti setelah lewat ke situ banyak kejadian-kejadian terjadi bisa memengaruhi unsur tulisannya. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik, mereka baik tidak? Saya ulang, orang-orang ini baik tidak? Baik, dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah, baik. Sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jelas sampai sini? Baik, muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Di antara salafus saleh itu ada 4 yang paling utama. Ada 4 bintangnya. Ya.
Siapa di antaranya? Kita turunkan. Ini. Wah, pelan-pelan. Satu, Abu Hanifah atau Nu'man bin Bashir yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Ya. Maaf, kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya, dari batas kelahiran 80 Hijrah masuk 200 Hijrah tidak? Masuk. Berarti ini masuk dari ulama salafus saleh. Jelas di sini? Pelan-pelan. Selanjutnya Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas, beliau lahir 93 Hijrah dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah. Ya, selalu di Madinah dari lahir sampai wafatnya 179 Hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Baik, 93 Hijrah itu masuk dalam kisaran 200 Hijrah? Masuk. Masa ini juga bagian dari salafus saleh. Ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kakek ketiganya Asy-Syafi'i. Lahir 150 Hijrah, lahirnya di Gaza, wafatnya di Mesir, ya, di Gaza. Baik, 150 Hijrah masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya, maka beliau pun salafus saleh. Ya. Kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 164 Hijrah, masuk dalam kisarannya ya? Masuk, ini pun salafus saleh. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya, perhatikan. 4 ulama ini punya keunggulan dibanding ulama yang lainnya, karena selain menghafal dengan ingatannya yang sangat kuat, juga menuliskan semua tuntunan-tuntunan tadi di kitab mereka. Ya. Jadi jalur kita kalau ingin belajar, misal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ini, ya, kalau anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, mustahil anda keluar dari ajaran yang dibawa oleh 4 ulama ini. Pasti akan lewat sini. Ya. Baik, saya mau katakan begini, pelan-pelan. Perhatikan. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah SAW. Baik. Sunnah dari siapa asalnya? Rasul. Saya mau tanya, pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Mimpi aja belum pernah. Bagaimana bisa mengambilnya? Maka anda harus mengambil dari orang-orang yang mengkodifikasikan sumber dari Nabi itu yang bisa kita terima sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Semua turunan ini berasal dari sini, ya kan? Ini sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in kemudian menuliskan, ada generasi tadi, bintangnya yang 4 ini. Jadi mustahil ada orang-orang yang langsung belajar dari Rasul kecuali lewat yang 4 ini. Jelas di sini? Baik. Nah, semua 4 ulama besar ini dengan segala keistimewaannya, insya Allah kami punya nanti koleksinya dari 4 ini, menerangkan perjalanan hidup mereka sampai bagaimana mereka belajar, sampai kekuatan hafalannya, sampai karya-karyanya. Ya, dan setiap edisi 1 kitab khusus. Ya, kalau anda mau baca saya pinjamkan, insya Allah boleh, berbahasa Arab. Ya. Baik. Ini 4 ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang. Ya. Jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Wah, ini di bahasa kita ya. Tolong fokus di sini. Ya. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Ya, manhaj ini. Tadi orang-orangnya disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Baik. Malaysia. Malaysia. Amerika. Ameriki. Filipini, Tunis, Tunisi, Aljazair, Aljazairi, Masya Allah, gampang ya? Yang bekas-bekas? Bukan, itu jangan ngarang ya. Baik. Baik. Sekarang lihat, salaf, ini ulama-ulama ini, ya, termasuk yang sezaman dengannya, manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Kalau
maaf, yang mengikuti ini, yang belajar ini satu orang atau dua orang? Banyak orang. Kalau banyak gampang, rumusnya mudah sekali. Bahasa Arab itu gampang, tinggal tambah di depan, di ujungnya. Muslim satu orang. Kalau banyak kan? Muslimun. Mukmin? Mukminun. Shaim? Gampang. Ya, shaim laki-laki. Kalau perempuan tambah di ujungnya. Shaimah perempuan. Kalau banyak kan? Shaimun. Salafi satu orang. Kalau banyak kan? Salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya. Bapak salafi ya? Bukan Pak, saya Doni. Iya, nama Bapak Doni, kan? Cuma Bapak pasti ambil jalur ini pasti nih. Pasti gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak salafi, pasti salafi. Dan jangan juga mengatakan kepada orang, wah ini manhajnya bukan salaf nih. Lalu apa? Ustadz Adi kayaknya bukan salaf nih. Lalu apa? Memang bukan gitu kan? Cuman manhaj yang saya ambil orangnya bukan salaf, saya Adi gitu kan? Nah cuma nilai yang dipraktekkan pasti ini, gak mungkin bukan salaf, pasti ini. Ya. Kalau bukan salaf berarti bukan mengambil tersambung dengan Nabi. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya, ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, sekarang perhatikan. Tadi semua tuntunan dari Nabi yang disampaikan oleh 4 orang ini dituliskan pelan-pelan. Disebut apa? Manhajnya. Nah, sekarang saya agak cepat. Tuntunan dari Nabi, manhaj tadi, ya, awas hati-hati ya. Ini dahsyat, saking dahsyatnya bisa mati, bisa nyala, bisa mati, bisa nyala ya. Tuntunan dari Nabi yang disebut manhaj itu punya 2 sifat. Ini sering saya tegaskan kalimat ini. Sifat pertama, hanya satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Misal, paling gampang, An-Nasa'i nomor hadis 886. Ini sering saya contohkan. Saat Anda mengangkat tangan begini bertakbir, kemudian setelah itu Anda ingin meletakkannya di dada, kalimat hadisnya langsung fawadha'a, maka cepat letakkan, langsung, langsung, tidak ada jeda. Begitu diangkat langsung letakkan. Dalilnya cuma satu dan contohnya pun satu, seketika. Ya, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri, seketika langsung angkat. Nah, ini kalau dalilnya satu, contohnya satu, maka manhaj ini dinilai oleh para ulama bisa dikerjakan oleh siapapun di kesempatan manapun. Jadi tidak ada peluang untuk, maaf, kreatif mencari gerakan-gerakan lain. Saya nggak enak tiap hari begini terus sampai puluhan tahun. Saya pengen yang kanan dulu, yang duluan. Begitu takbir kanan duluan, kiri tutup gini ya. Jadi ada sedikit ya, ada yang diputar begini, ada yang sambil naik kakinya begini sedikit ya, macam-macam gitu. Nah itu tidak perlu kreatif. Saya tidak bermaksud menyalahkan dalam konteks ini, tapi kami mencari di 1235 kitab hadis sampai yang ada sekarang. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada. Di saking palsunya, di kitab hadis palsu nggak ada. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya gitu. Jadi kalau Anda sudah menemukan satu tuntunan, nggak usah mencari yang lain, selesai. Semua orang bisa itu. Jelas ya? Begitu angkat, simpan. Berarti satu manhaj, satu cara. Tapi ada tuntunan-tuntunan yang sifatnya lebih dari satu dalil dan beragam cara. Banyak. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Ambil contoh yang paling ringan misalnya, Al-Quran. Kita baca Quran insya Allah, ternyata bukan satu cara bacanya. Paling minimal, alhamdulillah, ada 7 cara. 7 cara, paling minimal. Itu yang mutawatir. Kalau ditambah 3 lagi yang masyhur jadi 10. Kalau ditambah 4 lagi dengan bacaan tafsir jadi syadz, jadi 14. Kita ambil yang disepakati aja 7 dulu gitu kan? Yang disepakati 7 yang mutawatir, boleh dibaca dalam sholat dan dalam bacaan Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang kita bacakan sekarang wadduha itu juga bisa dibacakan dengan cara yang lain tanpa merubah isi maknanya. Seperti pernah kita contohkan wadduha. Kita wadduha, ada yang wadduha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada.
Siapa yang membacakan ini? Adalah ternyata orang-orang yang saat Quran diturunkan, bahkan sebelum turun Quran, lisan mereka memang nggak bisa mengucapkan A. Fitrahnya sudah ke E melulu gitu. Kaifa halu, kaifa halak, madrasah, madrasah, ana, ani, anta, inti. Mungkin dari Betawi belajar sedikit ke sini gitu ya. Baik, sebagian teman-teman. Itu ada, sampai sekarang ada. Ada. Wilayah Palestina, wilayah Syria, sebagian dari Irak itu ada, itu melulu tuh. Gitu ya. Itu luar biasa. Makanya turun nanti riwayat diajarkan, ada riwayatnya Hamzah punya dua murid namanya Khalad dengan Khalaf. Ada Imam Nafi' punya murid namanya Warash. Ada riwayat Anda baca pakai A, dia baca pakai E. Isinya tidak berubah. Tidak berubah. Karena memang nggak sanggup mengucapkan A. Anda paksa-paksa bukan E, A ya. Sampai kiamat kurang 2 hari mereka susah. Ya, sehari lagi buat mikir ngapain maksa orang, emang nggak bisa gitu. Ya, jadi fitrahnya begitu. Maaf, sepeda. Teman-teman kita dari Medan ke sana lah gitu ya. Misal dibacakannya apa? Sepeda. Baik ya. Nah, Anda silakan saja, boleh tersenyum, boleh tertawa, silakan. Tapi memang begitu. Apakah bendanya beda? Tidak, tetap sepeda, tetap yang itu juga. Kita ke Cicaheum yuk. Apa? Cicaheum? Kalimatnya memang beda, tapi isinya itu juga. Maka turun riwayat-riwayat demikian, itu baru di lisan. Hati-hati gitu kan. Nah, manhaj ini dengan dalil yang beragam, dengan contoh yang berbeda, disepakati oleh para ulama. Ulama nggak ada yang beda. Kalau Anda beda dengan ulama, Andanya yang salah, bukan ulama yang keliru. Ya, disepakati sebagai kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikan, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Kalau mau lebih dahsyat, saya contohkan. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, hafaz. Anda yang tidak bisa shad, bisanya sin. Turun riwayat Qalun. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa shad, tidak bisa sin, bisanya zai, Pak. Ada di Arab itu. Di Anda paksa shad, sin, ihdinas siratal mustaqim. Riwayat Qumbul dari Ibnu Katsir. Ada. Ya. Kami di Libya itu pernah ada kisah. Ya, ini guru kami yang langsung sampaikan, ini nyata. Penghafal Quran. Dua-duanya hafal. Satu hafal pakai shad, satu pakai sin. Bertemu nggak nyambung, mirip kisah Umar bin Khattab mendengar bacaan di masa Nabi. Begitu dibacakan ihdinas siratal mustaqim, anta mukhti ya fulan bisin, mushad. Bukan pakai shad, pakai sin, kamu salah katanya. La bisad, bukan sin, shad. Ihdinas siratal mustaqim, la bisin, ihdinas siratal mustaqim. Padahal keduanya mengaji di guru yang sama. Disepakati datang kepada gurunya, disampaikan, ya Syekh, kada wa kada, terjadi peristiwa begini. Gurunya bijak sekali, tidak menyalahkan, tidak langsung membenarkan. Beliau katakan, ya bunayya iqra. Nah, baca. Dibaca sama si fulan. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, hasbuk, cukup. Ya bunayya iqra. Nah, baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Masya Allah, kata syekhnya. Kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Gurunya ingin mengajarkan, kalau kamu baru tahu sesuatu, jangan dulu rame, pelajari dulu. Barangkali orang lain yang berbeda memiliki sumber-sumber yang tersambung dengan sama kepada Nabi, cuma tidak mempraktikkan seperti Anda, karena memang tidak mudah melakukan seperti Anda itu. Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama, mungkin berbeda, tapi sama-sama baju gitu. Jelas di sini ya? Nah, itu baru bacaan, nanti ada gerakan. Seperti pernah saya sampaikan, ada yang mau sujud itu kan, ada yang pakai lutut duluan, ada yang pakai telapak tangan duluan. Dua-duanya itu petunjuk kemudahan. Sebab kalau lututnya sulit untuk digunakan, pasti telapak tangannya, nggak ada yang ketiga. Tetap yang salah itu kalau yang tidak sholat atau yang sujudnya kepala duluan, itu aja. Jadi kalau Anda menggunakan lutut, ada dalilnya. Di Abu Daud nomor hadis 838. Kalau Anda pakai telapak tangan, di Abu Daud nomor hadis 840, cuman beda 2 nomor. Yang satu di kanan paling bawah, yang satu kiri paling atas, selesai. Ya, jadi ini yang disebut dengan manhaj. Ya, Al-Fatihah kita baca bismillah kan dengan 4 cara, 70 hadis Pak. Bu, 70 hadis. Bisa dikeraskan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. 70 hadis itu. Ya. Tapi Masya Allah, itu kemudahan dalam mempraktekannya. Cuma semudah-mudahnya nggak bisa dipraktekkan keempat-empatnya dalam satu sholat. Saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi.
Orang 1, saya 4. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Anda harus pilih. Kalau Anda tidak bacakan keras, Anda bacakan sir, atau Anda nggak baca sama sekali. Ya saat Anda bacakan sir pun nggak usah nampakkan pada orang. Saya takut orang menduga saya nggak baca, padahal saya sir. Nggak usah. Itu tandanya jahar. Ya kalau sudah mau dibunyikan, kencengin aja. Kenapa bingung di situ? Ya, jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau Anda nggak pakai mic, nggak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama aja. Jelas ya? Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Ya, madhab itu singkatan. Ya, singkatan. Madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Masya Allah. Ya, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada singkatan. Tidak hanya istilah-istilah umum, bahkan istilah agama pun atau kalimat-kalimat, bahkan ayat itu ada singkatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin singkat dengan hamdalah. Allahu akbar disingkat dengan takbir. La ilaha illallah disingkat dengan tahlil. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau misalnya saya ajak Anda Bapak Ibu sekalian dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Bukan. Itu yang diucapkan kalimat yang disingkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang mau meninggal dunia, ajarin dulu nanti kalimatnya la ilaha illallah ya. Cepat ucapan tahlil, tahlil, ucapan tahlil, tahlil, ucapan tahlil, tahlil. Bukan yang itu la ilaha illallah. Baik, madhab singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Masya Allah. Madhab ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada baca bismillah 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di mazhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan, mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi, tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil, itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Misal, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini, dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana, itu kita tidak bisa paksakan. Ya. Nah, yang jadi persoalan, imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya, sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai masa sekarang. Ya. Kita berakhir di sini ya, insya Allah. Imam Hanafi
Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan. Jadi disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara mazhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari mazhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhni. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Ya. Kami alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti. Itu Masya Allah Pak. Matanya nggak bisa melihat Pak. Saking banyaknya bacaan yang dibacakan dan doa-doanya, sampai membuat matanya buta. Ada ulama banyak rajin baca sampai buta mata. Anda mata dipakai lihat apa sampai hari ini? Ya. Tapi Allahu Akbar. Kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kitabnya masih ada sampai sekarang. Ya, di rumah itu kita bacakan. Itu Masya Allah. Iqra kata beliau, baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kif kata beliau, berhenti. Hiya nuqtah laysat fassilah. Itu titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh fassilah. Syekh ini koma, tidak itu titik. Itu cetakan yang mana itu? Cetakan sekian. Oh itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Ar-Rabiti. Itu saya, Masya Allah, sering kali menangis tuh kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadhu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa. Ya, itu yang paling kami ingat, Syekh Ar-Rabiti ini. Kami belajar langsung dari beliau nih, fikih Maliki. Ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah. Selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya. Dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali. Ya. Kebanyakan di Afrika Utara. Dia terutama dari mulai Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ya, nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Perancis, itu rata-rata Maliki. Kalau Fatihah nggak baca Bismillah. Kalau sholat tangannya ke sini. Ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada, tidak semuanya Syiah. Ya, Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi hati-hati kalau sedang ke Mekah, gitu kan, di Masjidil Haram tiba-tiba ada orang berdiri begini, jangan diajak ngobrol. Ngapain mas? Masya Allah, biarin aja gitu kan, tiba-tiba Allahu Akbar ini. Baik, dan nggak ada kerjaan itu, nggak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya, awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu. Saya lama nggak jumpa dia gitu kan, cari-cari nggak ada. Saya nggak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begini kan. Saya datang langsung saya sapa. Kita halak menak deh. Apa kabar? Kemana aja kamu? Allahu Akbar, tiba-tiba dia ruku deh. Nah itu diantara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya, awas hati-hati. Nah, begitu ditanya hilang ya. Baik, Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tek gitu ya. Saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya, ibunya nggak putus asa. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi ulama gitu ya, dengan izin Allah. Itu dari Gaza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah, Pak, jalan kaki Pak, gendong anaknya Bu, ke Mekah, digendong gitu kan, di jalan berdoa. Demi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ya setidaknya akan sampai pakai bis saja, itu paling cepat sehari 2 malam, paling cepat itu. Ini jalan kaki Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah. Di Mekah itu tawaf, digendong anaknya. Ada guru disimpan di situ belajar bermohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan, kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara jasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan Bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah saking nggak punyanya gitu, jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi?
Pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa gitu kan. Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa, maka adabnya tidak memaksa untuk belajar. Ya, beda gitu kan? Ini orang alim luar biasa, nggak ketok-ketok, nggak pencet bel, tungguin gitu kan? Lihat, yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya sampai besoknya, tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahil bab fi syabun yantazir. Tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan katanya. Tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu, diam aja. Ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali. Begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya. Karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta, dicek oleh Imam Malik tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Ya, rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat. Ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya, kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab. Madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftash, ya? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinahnya. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita tuh luar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar. Tidak sedikit pulang dari situ mulai master sampai doktor, gitu kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azharnya, ada yang ke Libya dengan Jamiyah Dakwah Islamiyahnya, ada yang ke Tunisia dengan Zitunanya. Zituna lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya, ada yang kemudian Syafi'i, ada yang Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hambali itu.
semua oleh orang tua kita dipelajari, supaya saat pulang ke tempat masing-masing, semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Cuma ya umumnya ketika pulang, nggak bisa diterangkan semuanya dulu. Pasti akan apa yang dipelajari itu yang disampaikan. Maka misal, orang Bandung misal belajarnya ke Pakistan, orang Jakarta belajarnya ke Mesir, orang Padang belajar misalnya ke Libya, misal saja ya. Sementara misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah, pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali, diajarkan itu tuh. Yang jadi persoalan muridnya main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main, diimami oleh orang Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Bidah ini, salah ini. Di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya. Dia nggak usah mempersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan, lantas Anda, Masya Allah, saya bingung ya, terus terang saya bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabiin tidak, zaman ulama pun tidak yang soleh-soleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya? Jadi nggak saling sapa, jadi nggak saling kenal, tadinya berkenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak tegur sapa. Ya. Nah ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, silahkan saja, cuma itu tidak baik gitu kan. Kalau nggak sama dengan kelompok saya berarti itu bukan salaf. Bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita termasuk pergaulan kita menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus, nggak baik itu. Ya. Saya beberapa hari-hari kebelakang ini seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya, bukan hanya pada level murid-murid ya, pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini, ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini. Kalau berbeda Anda sampaikan, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini. Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, cuma ini yang benar, yang lain salah. Itu masalah nantinya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh, ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan, diberitahu dengan kelembutan. Jadi mohon jauhi perpecahan yang tidak penting dilakukan, termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi kita harus sepakat, tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini kita kerjakan, keluar dari sini kita tinggalkan. Jelas di sini? Ya. Awas hati-hati, saya sebelum ke sini ya, kami di Libya itu mengajar. Saya tanya murid saya salah satu ketika presentasi, kami kasih tugas saat pulang ke Indonesia, kamu pergi kemana? Ke daerah ini katanya. Bagaimana responnya? Pertama kali saya tanya, Ustaz, di sini Islamnya berapa persen? 95% Pak. Alhamdulillah katanya. Ah, yang 5%-nya apa? Muhammadiyah Pak. Jadi ada sesuatu yang harus diedukasi di masyarakat karena belum tahu gitu kan. Jadi ada hubungan dengan ormas. Ya, mohon maaf, Imam Al-Bukhari itu bukan NU. Ya, karena NU belum ada sejak zaman itu. Ya, kalau kunut ini berarti NU. Imam Syafi'i NU, Imam Ahmad Muhammadiyah. Enggak ada hubungannya. Ya, jelas di sini ya? Baik. Enggak apa-apa, ya, sampai kaget juga di belakang situ. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Nah, ada ilmu itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Jadi nanti suatu saat kalau kajian kita bersambung di tahun yang akan datang, kita akan belajar. Nanti kita berikan contoh-contoh. Ini benar kehidupan rumah Nabi. Ya.
Ada mataharinya di silau langsung hilang gambarnya. Baik. Pelan-pelan ya. Bismillah. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini denah kehidupan rumah Nabi SAW. Beliau dilahirkan. Ini ya. Diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi walaupun tempatnya tidak seperti ini. Wallahu a'lam. Ini Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini Hotel Zamzam di sini. Ini istana raja yang ini nih. Ya. Ini Jabal Qubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu? Ini tiang listrik yang ini nih, kelihatan? Nih, satu lagi yang ini, kelihatan? Oh hebat, ibu saya juga nggak lihat. Masya Allah. Ini nggak kelihatan bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan, demi Allah saya katakan nggak lihat saya yang ini nih. Yang ini emang ada, yang ini enggak. Ya, cuma agak aneh, ibu aja yang lihat di sini aja, di tempat lain nggak pada lihat juga. Ya, nggak tahu pada makan apa. Kemudian ini Masya Allah, ini pagi kami ambil sekitaran jam 7 waktu sana. Kita foto langsung ya, foto langsung. Itu ternyata Masya Allah matahari terbit di atas sini. Dan bulan pun ketika bersinar itu tepat di atas rumah ini. Di siang malam tempat rumahnya Nabi itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Dan kalau Anda telusuri, ini nggak ada kaitan dengan hukum syariat ya. Tapi barangkali kita bisa tangkap isyarat-isyarat kebaikan. Tapi jangan dihubung-hubungkan. Jangan dihubung-hubungkan. Cuma kita melihat ada sesuatu yang indah. Ini sinar matahari. Kalau bersinar di sini dari pagi hari, sinarnya ke sini tuh, lurus. Nanti yang ikut umrah insya Allah tanggal 15 saya akan tunjukkan tempatnya. Ya. Ini ada sinar ke sini lurus, bisa kelihatan sinarnya ini. Ya. Betul, kalau ini kelihatan. Ya. Agak aneh kalau Anda nggak lihat ya. Ini kelihatan. Ini agak-agak terang nih. Ini kan beda dengan yang ini, beda kan? Ada terang. Ini kalau ditarik garis lurus terus ke sini, itu turunnya langsung ke tangga, langsung masuk ke bambus salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Makanya sunnah untuk tawaf, kalau masuk pertama kali kita ingin umrah, ingin haji, sebetulnya kalau sudah daerahnya tenang, pembangunan sudah selesai, sunnahnya lewat sini. Turun ke sini ada tangga ke bawah, masuk ke satu pintu disebut bambus salam. Itu kalau Anda masuk lewat situ, langsung ke tempatnya sofa, tempat sa'i, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad. Jadi nggak usah belok-belok lagi, langsung lurus. Anda tahu apa yang terjadi? Masya Allah, bambus salam, pintu salam keselamatan. Jadi ketika Nabi dilahirkan, ditarik garis lurus langsung nyambung ke Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin bermanhaj sesuai pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lurus. Maka di situ salam Anda dapatkan. Allahu a'lam, tapi itu keindahan yang bisa kita rasakan. Ini ya. Nanti ada kaidah untuk belajar fikih ikhtilaf, ya ada beberapa macam-macam, ya. Ada kemudian teori-teori yang bisa kita pahami. Nah ini termasuk nanti ada materi-materi yang bisa kita bahas. Saya berikan pada Anda, silahkan saja bebas, tidak ada apapun yang menyertainya. Kalau ingin kopi silahkan kopi, silahkan kemudian tebarkan kembali. Kalau ada kekurangan silahkan koreksi, kalau ada kebenaran silahkan diamalkan. Di kajian kita hari ini ya membahas tentang pedoman berkehidupan dengan kesimpulan kita semua adalah umat salafi yang dimaksudkan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang tersumber dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, salafi itu bukan kelompok tertentu, tidak terkhusus pada jamaah tertentu, tapi bagi setiap muslim yang belajar sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang ketiga, semua tuntunan ini disebut dengan manhaj yang harus dipelajari lewat madhab, pasti akan lewat ke situ. Itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi adalah pilihan yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Jelas di sini? Baik.